PSSI memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Bulan Juni sepertinya lama banget ya buat fans timnas Indonesia. Apakah kalian sama kayak saya? Udah gak sabar pengen lihat timnas bermain lagi. Ya meskipun masih lama, tapi saya tetap tidak akan bosan buat membahas berita timnas kesayangan kita. Nah, karena di laga terdekat bakal menghadapi timnas Cina, kita akan mengulasnya. Kita akan melihat kekuatan kedua tim ini. Apakah Indonesia akan menang melawan Cina di kandang sendiri? Atau sebaliknya akan kalah untuk kedua kalinya? Tentu jika kalah, resiko besar akan datang kepada pelatih Patrick Kluivert. PSSI juga akan terkena amarah dari jutaan fans Indonesia. Maka dari itu kita simak semua ulasannya sebagai berikut. Ya unggul di banyak sisi. Mungkin itu sedikit gambaran jelang pertandingan Indonesia versus Cina. Ya meski Garuda bisa dibilang mengalami kekalahan 1-2 pada pertemuan pertama di Qingdao, namun Indonesia tetap masih unggul kualitas saat ini. Pada saat kalah oleh Cina di kandang mereka, saya sih setuju itu kesalahan taktikal oleh pelatih Sintayong. Harusnya kita itu menang, namun entahlah sulit untuk dijelaskan. Menurut kalian, apa komentar kalian tentang kekalahan Indonesia di kandang Cina? Apakah itu kesalahan pelatih? Atau skuad Garuda memang kalah kualitas? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, kembali lagi. Saat ini salah satu keunggulan Indonesia terletak pada harga para pemain. Pasukan Patrick Kluivert kali ini didominasi pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa. Dan memang banyak di antara mereka berdarah Belanda. Apapun itu, dari manapun mereka lahir dan dibesarkan, para pemain ini punya hak yang sama untuk memperkuat Indonesia. Ada darah merah putih yang mengalir dalam tubuhnya. Jadi tidak ada pengecualian. Tidak ada yang lebih dispesialkan. Semua sama dengan satu tujuan. Fakta ini sedikit berbeda dengan Cina. Mereka dihuni seluruh pemain yang main di kompetisi domestik atau lokal. Walau demikian, negeri tirai bambu juga tidak mau kalah dengan Indonesia. Ada pula pemain-pemain asing di sana yang baru dinaturalisasi. Bedanya mereka tidak punya darah Tionghoa. Murni orang asing yang dinaturalisasi karena sudah lama bermain di liga lokal. Untuk menghadapi dua pertandingan di sisa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina memanggil 29 pemain. Muncul dua nama asing di sana. Mereka adalah Tyas Browning dan Sergin Ho. Keduanya sama-sama bukan berdarah Cina. Tyas Browning orang Inggris jebolan Akademi Everton, tapi sudah bermain di Liga Super Cina sejak 2019. Kemudian nama lain adalah Sergin Ho. Dari namanya kita bisa dengan mudah menebak dari mana ia berasal. Sergin Ho orang Brasil yang sudah lama bermain di Liga Cina. Namun meski ketambahan pemain naturalisasi, para pemain Cina tidak ada yang bermain di Liga Eropa. Semua bermain di Liga lokal. Pemain termahal timnas Cina sendiri yaitu Sergin Ho. Pemain ini berharga 31,29 miliar. Jauh jika dibandingkan dengan pemain termahal Indonesia, yaitu Miss Hilgers dengan harga 121,67 miliar. Benar-benar perbedaan yang sangat mengerikan. Sekarang kita bedakan harga skuad Garuda dan skuad Cina. Untuk pasaran timnas Indonesia sendiri berada di angka 651,81 miliar. Sedangkan timnas Cina hanya berada di angka 223,35 miliar. Tentu perbedaan bak langit dan bumi. Tentu sangat malu jika Patrick Kluivert harus kalah oleh asuhan Ivan Kovic di GBK nanti. Namanya akan dipertaruhkan di laga melawan Cina. Apalagi para pemain Cina hanya bermain di liga lokal. Sedangkan para pemain Indonesia banyak bermain di liga elit Eropa. Indonesia memiliki beberapa nama. Ada 6 lebih tepatnya. Salah satunya adalah J. Itzes yang bermain di Liga Serie A Italia. Apalagi beberapa bulan terakhir, namanya diberitakan sedang dipantau oleh klub besar seperti Inter Milan, AC Milan sampai Juventus.
Nama besar lainnya yang bermain di Liga Elit Eropa adalah Calvin Verdonk hingga Tom Haye. Dua pemain ini bermain di liga teratas Belanda, yaitu Eredivisie. Belum lagi ditambah mantan pemain Inter Milan dan Juventus, yaitu Emil Audero. Pemain ini dipinjamkan ke Serie B Italia bersama Palermo. Sekarang masa peminjaman itu telah selesai. Kemudian pemain elit lainnya adalah Ole Romani dan Marcelino Ferdinand. Dua pemain ini saat ini bermain di Liga 2 Inggris bersama Oxford United. Meski bermain di Divisi 2 Inggris, namun Divisi 2 Inggris atau Championship masih bisa dibilang sebagai liga terbaik di dunia. Kemudian pemain yang bermain di Liga Elit Eropa adalah Kevin Dix. Pemain ini bermain di liga teratas Liga Denmark setelah membela timnas Indonesia. Kevin Dix akan membela tim Liga Bundesliga, yaitu Borussia Mönchengladbach. Karena bersama Copenhagen kontraknya sudah selesai. Tentu ini pertama dalam sejarah timnas Indonesia. Kita akan memiliki pemain gang bermain di Bundesliga. Saat ini Borussia Mönchengladbach berada di posisi ke-10 di Bundesliga. Nantinya Kevin Dix akan bertemu tim-tim besar seperti Bayern Munchen, Leverkusen hingga Dortmund. Benar-benar gila para pemain timnas Indonesia. Ya, tidak perlu diperjelaskan lagi kalau soal harga para pemain timnas Indonesia. Harganya sangat mahal-mahal. Bahkan harga para pemain kita jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN, semacam Malaysia, Vietnam hingga Thailand. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga skuad timnas Cina. Dua pemain kita saja cukup untuk menyamai harga pasaran mereka. Jelas ini sekaligus bukti bahwa Indonesia unggul secara skuad. Bukan cuma dilihat dari nilainya, tapi juga di mana mereka bermain. Mayoritas pasukan Patrick Kluivert berkarir di luar negeri. Adapun tim tamu 100% memakai pemain-pemain lokal dari Liga Super Cina. Namun demikian jelas kita tidak boleh jumawa, karena pada laga pertama kita kalah 1-2 di kandang mereka. Sebenarnya malu, tapi yaitu kesalahan taktikal pada laga itu. Kita harus tahu nilai pasar bukanlah jaminan. Nama besar 2-3 pemain tak serta-merta menghasilkan kemenangan. Kerja keras di lapangan tetap yang paling utama. Dan yang terpenting seluruh pemain harus mengerahkan kemampuan yang paripurna. Dan satu lagi, Patrick Kluivert jangan salah masang taktik. Kesalahan Sintayong kemarin jangan diulangi lagi. Karena pada saat melawan Cina di Qingdao, Sintayong banyak berubah rotasi pemain. Karena menganggap Cina sangat mudah untuk dikalahkan. Namun nyatanya itu jadi bumerang. Black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like extra. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.